Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pertama, proses objektif. Definisi sistem operasi, peran sistem operasi dalam sistem komputer, tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi. OS atau operating system merupakan program yang mengatur eksekusi program dan bertindak sebagai interface antara aplikasi dan perangkat keras. Tujuan sistem operasi yang pertama, kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Sistem operasi OS sebagai interface antara user dan perangkat keras berarti menyediakan mekanisme kepada user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. End user tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer hardware sehingga end user hanya beraktivitas via aplikasi yang disediakan. Komponen sistem operasi. Pertama, manajemen proses. Kedua, manajemen memori utama. Ketiga, manajemen secondary atau stack. Keempat, manajemen sistem atau disebut I/O, manajemen berkas. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Kedua, proses membutuhkan sebuah daya berupa CPU, tim, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen operasi. Yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Kedua, menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan via dialog. Manajemen memori utama. Yang pertama, memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses. Datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Ketiga, memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara void, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Contohnya, jika kita menghidupkan laptop, secara otomatis bila tidak di-save akan hilang isinya. Keempat, tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen memori utama. Pertama, menjaga track memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, memilih program akan di-load ke memori. Ketiga, mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen secondary stack. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlah sangat kecil. Jadi di sini kita akan bila menyimpan suatu data yang besar, jangan sekali menyimpan di memori yang kecil, akan berakibat hilang. Kedua, oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program ke komputer dibutuhkan secondary stack yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary stack adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas disk management. Yang pertama, tanggung jawab sistem operasi manajemen alokasi penyimpanan. Kedua, penjadwalan disk. Manajemen I/O sering disebut dispatch manager. Menyediakan dispatch drive yang umumnya operasi I/O seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Menyediakan drive untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Pertama, buffer. Buffer itu menampung sementara data dari ke perangkat I/O. Yang kedua, spooling
melakukan penjadwalan pemakaian IO sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Yang kedua, berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen berkas. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen berkas. Kedua, pembuatan menghapus direktori ketika mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, mematakan berkas ke secondary strike. Kelima, membackup berkas kemudian menyimpankan yang permanen non-valid. Pelayanan sistem operasi. Eksekusi program, melot program ke memori dan menjalankan atau run. Jadi bila run itu yang dimaksud kita menjalankan program, merunningkan. Operasi I/O, pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Operasi bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O, memanipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Pelayanan sistem operasi, komunikasi, pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui shared memory atau max caching. Deteksi itu bila error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error. Umumnya pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna alokasi sumber daya. Kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan yang disebut akunting. Akunting menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Evaluasi sistem operasi. Perkembangan sistem operasi pada generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai mengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada generasi kedua, pada tahun 1955 sampai 1965, generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum lengkap sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contoh fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga pada tahun 1965-1980, pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat, pasca era 1980-an, dewasa ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung atau sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphic user interface, yaitu antarmuka. Macam-macam sistem operasi. Pertama, DOS, Windows, Macintosh. Sistem operasi DOS adalah DOS Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disk sistem maupun hard disk. Baiklah, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Inilah pembahasan dari sistem operasi bab 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.